Ninda, apa kabar Ninda? Sehat-sehat? Halo Ibu Pendeta, selamat malam. Baik Ibu, apa kabar? Kabar baik. Lagi libur ya? Ya, Atau lagi libur. online? Kuliah online-nya? Kemarin kuliah online, sekarang lagi libur semester Bu. Oh, ya, ya. Salam buat papa semua ya, keluarga ya. Hey. Siapa lagi ya yang dari benua Asia? Ya, mungkin kita pernah ketemu tapi nggak terlalu ingat saya ya. Untuk yang Margo Mulyo, selamat malam juga semuanya. Selamat malam Ibu. Iya, ada. Ya, yang baru bergabung teman-teman, selamat bergabung. Sekali lagi sekedar menginfokan bahwa demi kelancaran untuk beribadah kita dalam Temu Sapa GPGPIB pada malam hari ini, dihimbau untuk mengaktifkan videonya agar kita bisa bersama-sama bersekutu dalam pelayanan dalam nama Tuhan, dan kita bisa saling melihat wajah-wajah kita masing-masing. Terima kasih. Dan bagi yang belum bergabung, teman-teman bisa diajak ya teman-temannya untuk bergabung, karena ibadah kita akan dimulai. Mungkin bisa dimulai, Liturgus, monggo. Baik, shalom untuk kita semua. Selamat malam dan selamat bertemu di virtual, di Zoom kali ini, dalam Temu Sapa Pemuda Lintas Jemaat, tanggal 3 Juli 2020. Kali ini kita bersama GPIB Margo Mulyo Yogyakarta dan juga GPIB Bukit Benuas Balikpapan. Dan selamat malam juga untuk Ibu Pendeta Jennifer Pelupesi Wowor yang akan memberitakan firman untuk malam hari ini. Dan sesuai dengan petunjuk ibadah kita pada malam hari ini, kami himbau untuk semua teman-teman rekan-rekan pemuda untuk berpakaian yang sopan, kemudian kita mempersiapkan diri, hati, dan pikiran dalam persekutuan pada malam hari ini, dan juga mempersiapkan peralatan seperti Alkitab, alat tulis, peralatan penunjang ibadah seperti laptop ataupun handphone, dan kuota yang memadai. Dan kami juga menghimbau untuk semua yang hadir dari Temu Sapa Lintas Jemaat hari ini, pada saat instrumen ataupun musik dilantunkan, kami memohon untuk rekan-rekan dapat mute mikrofon pada device masing-masing. Dan nanti setelah ibadah kita selesai, mohon untuk rekan-rekan masih dalam keadaan mute mikrofonnya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Dan yang terakhir, kami himbau juga untuk tetap bersikap selayaknya orang yang bersekutu dalam ibadah. Baik, kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Saya menghimbau dan mengundang untuk bersaat teduh. Baik, rekan-rekan pemuda,
kita akan menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya pada gereja dan masyarakat. Kami hadir di dalamnya, dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu dari Gita Bakti nomor 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu pada malam hari ini. Kami rekan-rekan Gerakan Pemuda bisa hadir bersama-sama, walaupun kami hanya bisa bertegur sapa dan melakukan ibadah melalui virtual Zoom ini. Tuhan Yesus, pada malam hari ini, kami dari Gerakan Pemuda GPIB Margomulyo Yogyakarta dan juga rekan-rekan Gerakan Pemuda dari Bukit Benuas Balikpapan hendak melaksanakan kegiatan Temu Sapa dalam bentuk ibadah. Kiranya Tuhan Engkau hadir pada malam hari ini bersama dengan kami dimanapun kami berada. Engkau yang tahu Tuhan kami pribadi lepas pribadi, dan tentunya kami berdoa dari awal, pertengahan hingga akhir, kiranya Engkau beserta dengan kami dan juga dalam pelayanan ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Pendeta Jennifer Pelupesi Wowor yang akan menjadi pelayan-Mu untuk memberitakan firman pada malam hari ini. Kiranya Engkau memakainya sesuai dengan seturut kehendak Bapa di sorga. Untuk teman-teman Gerakan Pemuda kami Tuhan, yang pada malam hari ini belum berkesempatan hadir, entah itu sakit, entah itu dalam keadaan masalah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga bisa bertemu di lain kesempatan. Inilah kami Tuhan, kami siap untuk beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan mempersiapkan diri untuk pemberitaan firman, dan kita akan mengangkat pujian dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
siapkan hatiku, Tuhan, mendengar firman. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku, Tuhan, menyambut firman. Baik, selanjutnya pemberitaan firman, mulai dari doa epiklese, pembacaan Alkitab, dan renungan kami persilakan kepada Ibu Pendeta Jennifer. Ya, baik. Terima kasih, Dios. Kita bersama-sama akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami tahu bahwa Tuhan tidak terbatas. Dalam ketidakterbatasan itulah maka kami tahu segala keterbatasan kami akan Engkau rangkul, akan Engkau sentuh dengan cinta kasih-Mu. Baik kami yang ada di Yogyakarta maupun yang ada di Balikpapan, maupun yang ada di mana-mana tempat lintas ruang dan lintas waktu. Kami membawa hati kami untuk disapa oleh kasih ilahi. Bersabdalah bagi kami, karena kami siap untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 13, ayat yang ke-23. Injil Yohanes pasal 13, ayat 23. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Demikianlah pembacaan firman. Yang berbahagia ialah mereka yang menjadi pendengar firman yang baik dan pelaku firman yang benar. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, tema kita pada saat ini memang adalah tema yang khusus karena kita mencoba untuk memberikan kesempatan bagi pergumulan kita sebagai para pemuda untuk bisa dihangatkan oleh firman Tuhan, khususnya ketika kita berhadapan dengan pandemi COVID-19 dan kita mau masuki masa new normal bersama-sama. Oleh karena itu, kita aminkan firman Tuhan ini. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, saya mau share screen ya untuk perenungan pada saat ini. Tema kita pada saat ini adalah berbicara tentang bahasa kasih pemuda. Memang berbicara soal bahasa kasih, ada beberapa model tentang bahasa kasih. Yang pertama adalah bahasa kasih yang diberikan
dalam relasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Itu yang dibuat oleh Gary Chapman. Tapi saya tidak akan membahas soal itu karena sudah pernah saya sampaikan dalam GP di Margomulyo. Nanti kalau yang Bukit Benuas mau tahu, bisa saya diundang secara terpisah begitu ya. Jadi supaya ini menjadi sesuatu yang kita gumuli bersama dan baru maksudnya, maka saya mencoba untuk membicarakan bahasa kasih pemuda dalam relasi dengan Tuhan. Jadi kalau berbicara soal kasih itu tidak hanya dengan sesama, tapi juga dengan Tuhan. Nah, yang dengan sesama itu dari Gary Chapman. Kalau yang dengan Tuhan, saya mau pakai yang dalam pembahasan hari ini. Supaya kita bisa mengasihi orang lain dengan baik dan benar, kita juga diharapkan bisa mengasihi Tuhan. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kalau ada yang belum kenal, saya Pendeta Jennifer Pelupesi Wawor. Saya adalah Pendeta Pelum GPIB yang ditugaskan sebagai dosen di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Bersukacita karena bersama dengan suami, saya bisa melayani. Suami saya juga pendeta, Pendeta Romi Pelupesi, pendeta jemaat di GPIB, Jemaat Margomulyo. Dan GPIB adalah rumah kami, maka pemuda-pemudi juga menjadi bagian dari saudara-saudari kami. Saya mengapresiasi pemuda yang kemudian disampaikan sebagai salah satu kategori usia yang sangat berperan ketika pelayanan di era pandemi ini. Pemuda dengan segala kepiawaiannya, panggilannya untuk melakukan aksi, itu sangat baik. Tapi ketika kita melakukan tindakan pelayanan tiada henti, kita bisa kehabisan daya, seperti handphone yang tidak pernah di-charge. Maka firman Tuhan pada saat ini mau mengajak kita untuk mendapatkan energi melalui kasih Tuhan yang selalu dibuka bagi kita. Kita berbicara tentang personalitas kasih Allah. Tahukah kalian bahwa Tuhan mengasihi kalian apa adanya? Tahukah kalian bahwa Tuhan mengasihi kalian tidak hanya lebihnya, tapi juga segala kekurangan kalian silahkan dibawa kepadanya. Ia memanggil kita pribadi lepas pribadi, dia tidak kemudian mengasihi kita hanya sebagai komunitas, ia tahu kedalaman hati kita, dan itu yang mau dibagikan oleh Yohanes dalam firman Tuhan pada saat ini. Dengan sangat tegas dan jelas, Yohanes katakan, ia terus bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Dalam tradisi gereja, ini gambarnya. Ya, ini adalah simbol dari murid yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini Yohanes, yang bersandar dekat kepada Tuhan di sebelah kanan. Posisi yang dipercaya, posisi yang sungguh dihormati oleh Tuhan. Luar biasa ya, kita tidak hanya menghormati Tuhan, tapi kita juga dihormati oleh Tuhan. Kenapa kemudian digambarkan ia bersandar dekat kepadanya? Ini kuncinya. Agar dapat mendengar detak jantung Allah, kita harus bersandar padanya. Supaya kita mendengarkan suara Tuhan, supaya kita mendengarkan dan merasakan kekuatan yang Tuhan berikan pada kita, kita harus bersandar padanya. Kita tidak boleh jauh-jauh dengan Tuhan. Karena kalau kita jauh, maka kita akan kesulitan untuk memahami apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita dekat, kalau kita punya pacar, kita punya orang tua, sering telepon, kita kenal suaranya. Kita perlu terus bersandar padanya. Dan ini adalah bukti dari kasih Tuhan yang selalu tercurah. Kasih agape adalah kasih Tuhan yang selalu disiapkannya bagi kita. Ini adalah kasih yang butuh pengorbanan kadang-kadang, tapi ini adalah kasih dalam level yang tertinggi dari 4 tipe kasih ya dari yang lain. Ini berbeda dengan kasih yang pada waktu itu terjadi dalam konteks penyembahan dewa-dewi atau penyembahan berhala. Kasihnya kasih eros, kasih hanya pada diri sendiri, kasih hanya pada hasratnya, kasih yang bisa menjadi egois. Kasih agape itu seperti dalam paduan suara, kita perlu tarik ulur. Tidak perlu selalu unjuk diri dan unjuk kemampuan untuk dikasihi, menuntut orang lain mengasihi, kita juga harus berkorban. Suaranya nggak boleh terlalu besar, walaupun suaranya merdu,
warnanya harus berbaur dengan yang lain. Dalam kasih agape ada pengorbanan. Bukan hanya kasih pada diri sendiri, tapi kasih yang juga mau terpancar bagi banyak orang. Dan kasih itu kita dapatkan dari Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Karena kasih itu begitu abstrak. Kasih kadang-kala tidak bisa dijelaskan. Kasih hanya bisa dirasakan. Coba teman-teman pemuda lihat gambar-gambar tentang kasih dari masa ke masa. Kalau yang ini jelas ya, ada lope-lope, ada dua orang yang falling in love. Tapi coba yang ini, kita tidak tahu apa maknanya. Ini pernah saya sampaikan dalam studi Alkitab ya di Margomulyo. Ada yang tahu ini gambar apa? Tidak tahu. Ternyata ini adalah gambar tentang first love. Kita nggak tahu, loh kok bisa ya? Ternyata memang kasih itu hanya bisa dirasakan. Kalau kita lihat ini siluet ya, dari perasaan yang campur aduk, yang kadang-kadang tidak hanya senang, tapi juga perihnya ada ya. Mungkin first love tidak selamanya menyenangkan. Atau ini, kita nggak pernah tahu ini gambar apa. Abstrak sekali. Tapi ternyata judulnya adalah Crying for Love. Kasih ternyata bisa begitu luar biasa mempengaruhi manusia. Oleh karena itu, kita penting sekali supaya tidak hanya mengasihi orang lain di sekitar kita, jangan hanya mengasihi diri kita sendiri, tapi serap kasih Tuhan. Caranya bagaimana? Mereka yang mengasihi Tuhan, bukan hanya mereka yang berkata-kata dengan mulut, Tuhan, I love you, tapi mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Kasih kadang-kadang butuh pengorbanan ya, kasih agape. Makanya seorang teolog dalam teologi cinta mengatakan kasih itu tidak simetris. Kasih itu asimetris. Kalau simetris itu saya kasih A, kamu kasih A. Saya kasih satu, kamu kasih satu. Tapi kasih tidak simetris. Kasih yang sejati seringkali asimetris. Kadang-kadang kita kasih dua, kita nggak kasih apa-apa. Itu kasih yang asimetris. Semakin dekat dengan Tuhan, kadang-kala kita semakin diberikan kesempatan untuk merasakan itu. Kita berbuat baik pada musuh kita, dia balas dengan cacian. Kita memaafkan orang lain, kita malah dihujat. Kita mengasihi perusahaan kita dengan berlaku jujur, kita malah difitnah. Kasih yang sejati, asimetris. Jadi, jangan kita harap bahwa kasih yang Tuhan berikan pada kita itu juga adalah sesuatu yang mengajar kita untuk timbal balik saja. Kadangkala banyak pengorbanan. Bukankah ini yang ditunjukkan Yesus dalam peristiwa salib? Ia berikan nyawanya bagi kita, tapi kadang kita tidak terlalu peduli dengan apa yang dia berikan pada kita. Tapi dari sini kita jadi kuat, bahwa ternyata kadang-kadang penolakan dan ketidakadilan bisa saja kita alami saat kita menjalankan kasih yang sejati. Dan oleh karena itu, kita perlu untuk mengaktualisasi diri. Apa adanya yang Tuhan berikan pada kita, itu yang harus kita on-kan, sehingga kita mengalami apa yang dinamakan dengan kepenuhan hidup. Dan itu kemudian akan membuat kita menjadi pribadi yang aktual dan menjadi berkat dalam kehidupan. Bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena energi yang Tuhan siapkan secara alami, secara apa adanya dalam kehidupan kita. Ada yang pernah lihat bunga ini nggak? Bunga ini bentuknya lope-lope ya, bagus banget. Bunganya adalah bunga bleeding heart. Kenapa dibilang bleeding? Hati yang berdarah-darah. Karena pengorbanan cinta ya. Cinta sejati yang tidak berbalas manis. Ini filosofinya mirip dengan kisah Romeo dan Juliet. Tapi kita harus terus menjadi pejuang cinta. Jangan pernah kita undur, walaupun kadang-kadang cinta kita harus berjuang. Cinta kita pada Tuhan pada zaman martir, banyak juga pengorbanannya kan. Tuhan memang tidak pernah menjanjikan hidup kita mudah saat ikut Tuhan. Tapi Tuhan selalu janjikan hidup kita indah saat kita merasakan dan hidup di dalam kasih-Nya. Sekarang saya mau memberikan tes singkat. Tolong siapkan kertas dan bolpen. Ini tes tentang spiritualitas ya, jadi tentang bagaimana kita mengetahui apa yang menjadi naturalitas, apa ya bahasa sederhananya ya. Apa yang menjadi sesuatu yang amat natural ya,
hal yang sangat alami dalam hidup kita, diri kita apa adanya, berkat Tuhan dalam hidup kita, yang Ia karuniakan dalam hidup kita, dan kalau kita sadar itu, kita tidak perlu jadi orang lain, kita bisa menjadi diri sendiri, dan kita mengeksplorasi apa yang menjadi naturalitas kita itu, apa adanya diri kita di hadapan Tuhan. Kalau sudah siap, kertas dan pulpen, saya akan jelaskan sebentar ya soal Enneagram. Kalau yang sudah pernah tes, jangan dites lagi. Karena tes ini hanya bisa dilakukan 1 kali seumur hidup. Kita diulang ya, supaya dia valid. Enneagram itu mengidentifikasi 9 tipe kepribadian, dan setiap tipe memiliki keunikan dan berpengaruh terhadap relasi. Kita akan sadar bahwa Tuhan itu luar biasa. Kasih-Nya pada kita membuat kita itu ternyata bisa menjadi orang yang unik, tidak sama persis dengan yang lain. Walaupun tipenya sama, tapi kita akan melihat kecenderungannya bisa berbeda-beda, dan dari situlah kita bisa sadar bahwa kita ternyata walaupun tipenya sama, nggak sama persis dengan yang lain. Ini bukti kasih Tuhan dalam hidup kita yang sangat personal. Ada 9 tipe ya, modelnya seperti lingkaran. Dia menjawab, siapakah aku yang sejati di hadapan Tuhan? Bukti dari kasih Tuhan, dan dari sini kita kenal diri kita untuk kemudian mengekspresikan kasih kita pada Tuhan. Ini bukan dogma, ya. Ini adalah the way of looking, cara kita memandang diri untuk berefleksi dan kemudian mengembangkan kasih dan relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Kita aware, kita sadar. Tujuannya kita transformasi, nggak perlu copy paste orang lain, nggak jadi diri sendiri, tapi kita bisa kemudian menjadi berkat. Yunani dari bahasa Ennea, bahasa Yunaninya itu Enneagram itu dari Ennea yang artinya 9 dan gram artinya gambar. Itu berarti gambar bertitik 9. Dia diajarkan secara lisan sejak zaman kuno, ratusan tahun yang lalu, dan mulai dikembangkan oleh komunitas sufi di Timur Tengah kuno. Jadi ini sebetulnya paling tua ya, tes kepribadian paling tua, yang terkait dengan spiritualitas. Dia lebih tua dari yang melankolis, kolerik, itu masih lebih tua dia. Tapi kenapa dia baru dikenal? Karena dia baru diperkenalkan di Eropa pada tahun 1920-an, dan di Amerika pada tahun 1960-an. Jadi karena baru diperkenalkan, maka orang baru tahu. Padahal ini sudah lama dan termasuk kuno ya. Enneagram mengajarkan bahwa setiap orang memiliki kemampuan alamiah. Orang-orang yang setipe punya motivasi dasar yang sama, walaupun ada variasi-variasi di dalamnya ya, nggak akan sama 100%. Variasi bisa bersumber dari faktor kedewasaan, tipe budaya, orang tua, pembentukan, pengasuhan, dan variasi lain dalam kehidupan. Penentuan tipe seorang secara akurat adalah penting dan mesti dilakukan oleh tiap orang sesuai dengan persepsi internalnya. Jadi kalian nggak perlu tanya sama orang lain, ketika menjawab itu be yourself saja. Dan tidak usah pakai standar ideal ya. Misalnya yang bagus itu begini, saya pilih yang bagus. Enggak, be yourself. Jadi diri sendiri. Kita bisa dipengaruhi oleh sayap kita. Sayap itu adalah tipe-tipe yang ada di kiri dan kanan kita. Ya, kalau Enneagram itu seperti ini. Kalau 1 itu berarti sayapnya 2 dan 9. Kalau 3 berarti 2 dan 4. Tipe di atas ya, atau sebelum dan sesudah. Kalau 9, tipe 9 berarti sayapnya 8 dan 1. Saya lanjut. Ini panah. Jadi pengaruhnya besar ya. Yang mempengaruhi kita itu selain sayap ada panah. Kalau kita lihat misalnya tipe 1, ada panah yang menuju dia itu dari 7. Itu berarti dalam kondisi yang positif atau rileks, hal-hal yang positif dari tipe 7 bisa mempengaruhi orang tipe 1, tapi dalam kondisi yang bermasalah atau galau, hal-hal negatif dari yang panah keluar dari tipe kita, itu mempengaruhi kita. Dalam hal ini kalau tipe 1 itu berarti tipe 4 ya. Panahnya keluar dari tipe 1. Jadi kalau kita lagi positif, hal-hal positif dari tipe 7 serap, tapi kalau dalam kondisi tertekan, hal-hal negatif dari tipe 4 bisa diserap. Tipe bisa berubah? Tidak, makanya hanya bisa 1 kali dites. Memiliki lebih dari 1 tipe bisa saja terjadi ketika dites. Tapi kitalah nanti akan memutuskan yang mana yang paling sesuai dengan diri kita. Jadi pada akhirnya hanya akan ada 1.
Kalau dua tipe yang dominan, misalnya kok saya hasilnya tipe 1 sama tipe 2, diulang tidak bisa, kita lah yang harus menentukan. Saya tipe 1 apa tipe 2 setelah dijelaskan. Ada yang mungkin merasa ganjil dengan, "Ih, masa sih ini kayaknya nggak saya banget," gitu. Mungkin karena selama ini kamu hidup dalam pengaruh orang lain yang dominan, sehingga kamu bahkan nggak sadar dengan dirimu sendiri. Itu kalau kamu merasa asing dengan hasilnya. Tapi makanya terus juga jangan meniru orang lain ya. Jangan menerka-nerka juga, jujur, jangan underestimate kayak setengah-setengah hati ngerjainnya, itu nanti bisa jadi nggak valid. Dan dia punya relasi yang kuat dengan tipe-tipe yang lain ya. Manusia itu makhluk sosial. Relax, jangan terlalu tegang. Ya. Saya mulai tesnya ya. Oke. Siapkan kertas kalian, kertas putih, terus bolpen. Ini lembar tesnya. Nanti kalian tulis dalam lembar tesnya itu sesuai dengan template ya atau gambaran di depan. Ini sih biasanya kalau ibadah luring di fotokopi, tapi ini karena daring jadi ya begini. Sekarang gini, kalian lihat dulu tipe 1. Ada 20 pertanyaan dalam setiap tipe. Coba kalian lihat ada berapa yang cocok dengan kalian. Misalnya nomor 1, saya suka keteraturan dan kerapihan. Ya, oke, berarti 1 gitu ya. Nomor 2, ya. Nomor 3, enggak. Terus sampai 20, ada berapa totalnya yang mirip dengan kalian? Ya, coba kalian silahkan dilihat, terus dihitung ada berapa yang mirip dengan kalian. Silahkan. Ibu Pendeta sepertinya belum keluar, Bu. Ini soalnya, template-nya. Baik, terima kasih, Bu. Oke, udah ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, itu ya. Jadi yang saya buka, ini yang tipe 1 ya. Pilih mana yang cocok dengan kalian. Ada berapa? Sudah ya? Kalau sudah, saya masuk ke tipe 2 ya. Kalau ada yang belum, tolong di-unmute terus kasih tahu saya. Jadi saya tahu
ya, tapi jangan terlalu lama juga kita melihatnya. Tapi kalau tidak ada yang merespon, tidak ada yang bilang kalau belum, saya langsung masuk ke tipe 2, begitu ya. Saya lanjut. Ini tipe 2. 10 dulu, nggak bisa dalam satu layar, nanti saya masuk ke pertanyaan berikut. Saya lanjut ya. Saya lanjut ke tipe 3 ya. Saya lanjut. Ini untuk tipe 3. Oke, tipe 4.
Saya turunkan. Tipe 5. Saya lanjut tipe 6. Saya turunkan tipe 6 sampai 20. Ini tipe 7.
Saya lanjut. Tipe 8. Tipe 9. Tipe terakhir. Oke, silahkan dilihat mana yang paling banyak. Sebentar Bu Pendeta. Kalau ada yang mau mundur ya, lihat ke tipe sebelumnya, saya dikasih tahu ya.
Maaf Bu Pendeta, boleh ulang nanti yang tipe pertama? Satu ya. Iya. Ini ya. Bu Pendeta minta izin nanti kalau sudah nomor 1, nomor 9 ya Bu Pendeta. Terima kasih. Tipe Dios ya, tipe. Ya, tipe 9. Oh, udah Terakhir. ya. Yang tipe 1 kayaknya udah sih. Coba tipe 9 terakhir ya. Ya. Itu nomor 20 Bu Pendeta, cuma sampai saya hanya mencoba sejenak saja. Bentar ya, potong. Nah, Oh, tuh. oke. Oke, silakan Maaf ya, dihitung ya. Pendeta. Ya. Boleh ulang tipe 4 ya? Tipe 4. Tipe 4 ya, sebentar. Ini nanti saya kasih turun ya. Coba lihat dulu. Saya kasih kecil lah, biar bisa langsung lihat. Sebentar. Lah, malah nggak kelihatan ya. Sebentar. Ini aja. Saya kasih turun ya. Ya. Nah, ini. Oke, sudah Bu Pendeta. Oke. Kalau sudah, kalian perhatikan yang mana yang paling banyak dipilih. Kalau jawaban dominan kalian itu ada yang lebih dari satu, misalnya tipe 1 jumlahnya paling tinggi tapi sama dengan tipe 2 dan tipe 3, maka saya akan menjelaskan masing-masing tipe itu seperti apa, kalian yang harus pilih sendiri. Jadi kalian tidak boleh kemudian bilang saya lebih dari satu tipe, tapi kalianlah yang harus memilih. Karena tipe yang ada itu hanya memang bisa satu. Ya. Nah, ini saya kasih penjelasan tentang masing-masing tipe. Ini tipe 1. Dia adalah tipe pembaharu. Orangnya perfeksionis, sangat realistis, penuh pertimbangan. Gambar dirinya itu adalah aku benar, aku baik. Kalau sama orang seperti ini, jangan kita salahin dia di depan umum. Orangnya disiplin, terencana, prinsipnya kuat, bertanggung jawab, memegang sistem dan pekerja keras. Tapi dia tipe yang suka mengevaluasi diri. Harusnya saya memimpin rapat dengan lebih baik, Adi. Saya butuh pertolongan, tapi nggak ada yang bisa seperti saya.
harusnya tadi saya nggak kayak gitu. Dandanan saya oke nggak ya? Kurang apa ya? Jadi dia selalu seperti itu ya, tipe 1. Potretnya adalah perfeksionis ya. Aku benar, aku sempurna, saya istri yang sempurna, saya staf yang sempurna, saya anak yang sempurna, saya ibu yang sempurna, dan stres saya benar-benar sempurna ya. Stres sendiri dia karena perfeksionis. Dalam spiritualitasnya, dalam relasi dengan Tuhan, dia perlu sadar kalau yang sempurna itu hanya Tuhan. Yang paling unggul dan benar itu hanya Tuhan. Perlu belajar rendah hati, perlu belajar untuk mengandalkan Tuhan, dan bisa menerima kegagalan. Karena kadangkala Tuhan izinkan ketidaksempurnaan itu untuk membentuk kita. Itu yang tipe 1. Ada nggak di sini yang tipe 1? Bisa di-unmute ya, supaya orang-orang tahu juga boleh. Saya lanjutkan ke tipe 2. Tipe 2 ini cocok kamu jadi diaken. Karena penolong. Maksudnya apa? Pemerhati, pemberi ya, penolong, empatinya kuat. Dia orangnya sangat bersahabat, suka mendengar orang lain ya, senang dicurhatin. Cuma kadang dia tidak menyadari kebutuhan dirinya sendiri. Dia sulit untuk bilang tidak. Karena prinsipnya itu melayani orang lain sama dengan melayani dirinya sendiri. Tipe 2. Tidak heran aku tak mengenal diriku sendiri, aku terlalu sibuk mengenali orang lain. Dia perlu sadar kalau penolong yang sejati itu Tuhan, bukan dirinya. Jadi jangan membuat orang lain bergantung, jangan sungkan bilang tidak, dan ketika kita tidak bisa menolong orang lain, jangan salahkan diri sendiri, Tuhanlah yang bisa menolong dia dan menyempurnakan pertolongan itu. Ya, jangan kasih beban terlalu berat sama dirimu sendiri. Itu tipe 2. Tipe 3 itu motivator. Penuh energi, semangat, kompetitif. Kalau tadi yang yang tipe 1 itu aku benar, ya agak susah dikritik langsung, harus dikritik secara pribadi ya, pelan-pelan. Tipe 2 itu aku penolong, kalau ini aku sukses. Memperhatikan image, bangga atas dirinya, jadi takut gagal dan diejek, pandai berelasi dengan orang lain. Dia adalah sosok pelayan yang bersemangat dan supel, cocok jadi MC, jadi liturgos gitu. Karena suka tampil nih orangnya. Terus juga dia ini senang dipuji loh. Ya, untuk ambil hatinya kalau kamu lagi PDKT sama orang yang tipe 3 ya dipuji-puji aja. Dan orang ini adalah orang yang sangat-sangat open ya, dalam arti figur atau image-nya itu sangat penting sekali bagi orang lain, cocok juga jadi sesi publikasi ya, karena orangnya suka tampil, humas. Kesannya harus baik dan senang dipuji ya, walaupun kadang-kadang suka narsis. Ya, pujilah aku sekali dan sekali lagi dan sekali lagi. Dia perlu sadar bahwa Tuhanlah sumber kesuksesan dan Tuhanlah yang memberikan produktivitas. Jangan sombong kalau dipuji-puji banyak orang. Perlu mengandalkan Tuhan dalam memperjuangkan prestasi. Jangan sampai menghalalkan segala cara supaya sukses. Ya, ini untuk tipe 3. Tipe 4, ini orangnya unik, individualis. Dia menganggap dirinya spesial, orangnya sensi, moody, perasa. Apabila dia gagal, dia mudah marah. Dan kalau dia marah itu, kalau dia bukan tipe orang yang suka cerita, dia akan menarik diri. Tapi kemudian dia adalah orang yang bisa memahami dan mendengar orang lain. Walaupun kadang-kadang dia unik ya, perspektifnya itu suka beda sendiri. Jadi apa yang orang lain anggap tidak biasa, itulah yang dia lakukan, nyeleneh lah gitu ya, kalau kata orang Jogja. Walaupun dia kadang-kadang merasa dirinya asing ya, apa yang dia rasa oke bagi orang lain kadang-kadang nggak oke. Dia perlu sadar bahwa Tuhanlah yang paling spesial, bukan dirinya.
sehingga dia perlu juga mendengar suara Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitarnya. Perlu memiliki keteguhan hati dan optimis ketika ada masalah, sekalipun kamu tidak suka share kemana-mana, Tuhan selalu hadir untuk kamu curhatin setiap saat, setiap waktu. Itu tipe 4. Tipe 5 itu orangnya investigator, suka belajar, menganggap dirinya bijak, intelek, logikanya kuat, dia tidak suka jawaban-jawaban yang emosional, orangnya visioner, dan dia biasanya menjadi fasilitator yang unggur karena logikanya kuat. Misalnya Einstein, ya ini tipe 5, walaupun kadang-kadang mereka bisa menjadi arogan. Ya, kenapa ya orang-orang itu menyebutku si sombong yang so tahu, itu karena mereka bodoh ya, suka underestimate juga sih sama orang. Hobinya mempertanyakan jawaban, tidak hanya menjawab pertanyaan ya. Jadi orangnya kritis, kenapa begini? Kenapa begitu? Kok bisa? Kok? Jadi agak ribet ya kalau ngomong sama orang kayak gini. Kalau punya pacar kayak gini, kamu dari mana? Kenapa bisa begitu? Kemana aja? Terus ngapain? Terus nah kayak gitu. Itu nggak logis jawabannya. Jadi suka nyolot juga kadang-kadang sih. Tipe 5 ya. Dia perlu sadar kalau Tuhanlah yang menjadi sumber hikmat. Jadi jangan terlalu sombong lah dengan kemampuan kamu. Kamu perlu belajar rendah hati, karena kepintaranmu akan menjadi berkat. Kemampuanmu untuk berlogika akan menjadi berkat kalau kamu mengandalkan Tuhan. Perlu belajar untuk care dengan orang-orang di sekitar kita, serta objektif ya dalam pengambilan keputusan. Jangan cuma andalkan kemampuan logika diri sendiri. 5. Tipe 6 itu loyalis, sangat loyal, setia. Kalau suka pasangan yang setia, carilah tipe 6 ya. Enggak sih, yang lain juga setia sih, walaupun dalam bentuk yang berbeda. Tapi tipe 6 ini setia banget, ya, loyal, dedikasinya kuat, tekun, bertanggung jawab, walaupun kadang-kadang dia suka gampang cemas. Serta kadang-kadang juga butuh untuk dilindungi ya. Tapi dia senang bekerja sama dan berdedikasi dalam melaksanakan tugas. Cuma dia suka cemas ya. Biarkanlah aku cemas dengan tenang. Tadi udah tutup belum pintunya ya? Ini udah belum ya? Itu belum ya? Dia perlu belajar bahwa Tuhanlah yang setia, sehingga jangan terlalu panikan jadi orang. Dan perlu untuk belajar bahwa ketika kamu setia, kadang-kadang orang itu nggak setia sama kamu. Dan ketika orang nggak setia sama kamu ingat Tuhan itu setia sama kamu, nggak usah terlalu down. Tipe 7, oh ini kalau kamu tipe 7 itu kamu adalah orang yang suka menikmati hidup. Motonya itu aku oke ya, orang Jogja bilang aku rapopo, optimis, produktif, ramah, dan menikmati hidup, tidak dikontrol rasa takut, walaupun kadang-kadang suka sedikit over ya happy-happy-nya itu, senang menyemangati orang lain, dan punya pengharapan yang besar. Ketika tipe 1 dikritik itu bisa langsung baper. Kalau tipe 7 kayaknya agak-agak putus ya, perut malunya, cuek aja jadi kritik gitu ya, happy-happy aja dia. Suka jalan-jalan, suka adventure, keliling. Dia akan pergi kemanapun tubuhnya suka gitu ya, dia nggak mau dikekang. Tapi dia juga perlu belajar bahwa memang betul kehadiran Tuhan itu melalui kenikmatan hidup, tapi juga perlu pikul salib gitu ya. Ketika ada kesulitan itu jangan juga dihindari, tapi dihadapi. Jangan mau yang happy-happy aja, walaupun kamu orangnya memang antusias. Ini 2 tipe terakhir, tipe 8, pemimpin atau leader. Tipe 8 ini mirip Ahok ya, agak-agak sedikit strict gitu ya, pede, tegas, senang menggerakkan orang, walaupun kadang-kadang suka over control, ya, mendominasi. Dia tidak takut kalau ada kesulitan, apalagi kalau itu berkaitan dengan nilai-nilai memperjuangkan keadilan ya. Ya, ini khas tipe 8 ya. Orangnya sih mungkin kadang-kadang tidak disukain sih sama orang lain ya. Tapi dia adalah seorang yang kuat dan kokoh. Kalau aku tidak mau, aku tidak harus melakukannya. Akan kutunjukkan padanya siapa sebenarnya yang pegang kendali. Kenapa sih dia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri? Paling sebel melihat orang yang lemah. Benci deh melihat Rita membiarkan orang lain menyepelekan dirinya. Prinsipnya itu dari Talullah Bankhead, aku lebih baik salah tapi berani ketimbang benar tapi lemah. Ya. Gak suka disalib, kalau nyetir juga gak suka disalib gitu ya. Gak rela disaingi, kompetitif. Ya, kayak Ahok gitu lah modelnya. Dia leader ya, dia perlu sadar kalau dia juga punya kelemahan,
perlu mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan hanya kekuatan diri sendiri, dan perlu menerima kerapuhan diri, sebagaimana Kristus yang hadir dalam kelemahannya di kayu salib, tapi dari situlah dia menang. Ya, mengalah bukan berarti kalah, karena dalam tipe 8 nggak ada tuh istilah mengalah gitu ya. Bagi dia mengalah itu kalah. Gitu. Tadi ya, lebih baik dia salah tapi berani dibandingkan benar tapi lemah. Tipe yang terakhir adalah peacemaker atau pembawa damai. Dia nggak suka berantem, suka pada situasi yang teratur, sabar, toleran, optimis, cuma kadang suka menunda sesuatu. Cuma dia bisa menjadi mediator yang baik dalam suasana yang panas. Ya, tapi kadang-kadang emosinya suka dipendam-pendam saking menjaga kedamaian. Nanti giliran orang lain sudah tenang, dia baru marahnya belakangan gitu ya. Dia suka telat gitu ngomelnya. Dia oke, aku diselingkuhin nggak apa-apa. Ntar 10 tahun kemudian aku akan bunuh. Dia telat, kadang-kadang emosinya telat karena disimpan. Dia itu perlu sadar kalau kadang-kadang ada situasi yang tidak bisa didamaikan dengan mudah. Tuhanlah sumber damai. Tidak harus dia yang mendamaikan orang. Kadang-kadang orangnya dablek. Dia perlu sadar bahwa itu adalah bagiannya Tuhan, bukan bagian dia. Perlu andalkan Tuhan saat mau menyelesaikan konflik-konflik yang tidak mudah. Nah, ini Enneagram. Kalau tadi kalian tes ada tipe yang sama muncul, misalnya saya ini kok ada tipe ini, pilih tipe yang paling cocok dengan kalian. Lalu yang tidak kalah penting adalah, kalau begitu, misalnya dari 2 tipe yang sama, kalian pilih satu, yang satu lagi itu apa? Itu adalah hidden. Hidden adalah tipe yang mendominasi kita tanpa kita sadar. Biasanya dia levelnya adalah level ranking kedua setelah tipe kita. Jadi misalnya, kalau jelas hasilnya, kalau saya tipe yang paling tinggi itu tipe 9 jumlahnya. Yang nomor 2 paling tinggi itu tipe 5. Berarti tipe 5 itu hidden-nya kamu. Kalau saya ada 3 tipe yang dominan tadi, pilih satu, sisanya itu adalah yang hidden. Hidden biasanya keluar di saat-saat tertentu ya. Saat-saat yang sulit misalnya itu hidden-nya keluar. Kita mungkin punya teman yang kelihatannya kalem, tapi ketika dalam situasi yang memanas dia bisa sangat emosional, itu hidden. Tapi ingat yang mempengaruhi kita bukan hanya hidden kita, tapi juga sayap kita. Kalau saya tipe 2, berarti tipe 1 dan tipe 3 juga bisa kadang-kadang mempengaruhi kita. Kalau saya tipe 5, sayapnya itu kan tipe 4 sama tipe 6. Itu juga bisa memiliki pengaruh. Nah, level pengaruhnya itu dilihat dari skor tadi. Kalau misalnya tadi kamu lihat, oh saya kan tipe 5, berarti sayap saya tipe 4 dan tipe 6. Tapi sayap sama 4 sama 6 itu skornya, yang 4 tadi cuma 10, yang 6 tadi skornya 18. Ya berarti yang 6 ini akan lebih mendominasi. Jadi setiap orang beda ya. Tergantung dengan level skor pada sayapnya tadi dan level skor pada hidden-nya. Hidden bisa lebih dari 1. Tapi yang dominan memang hanya 1. Kalau yang dominan terlalu banyak, berarti kadang-kadang hidden-nya itu mempengaruhi dia dengan kuat. Kadang-kadang juga hidden-nya itu bisa tipe dari orang tuanya atau tipe dari pendidiknya. Karena sangat mempengaruhi hidupnya. Tapi Enneagram memanggil kita untuk menjadi diri kita sendiri. Yang mana yang paling cocok, itulah yang kamu pakai untuk mengembangkan spiritualitas kamu dengan Tuhan. Dan kemudian kamu bisa jadi berkat untuk orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kasihilah Tuhan dengan menjadi diri sendiri. Kasihilah orang lain dengan juga menjadi diri sendiri. Kamu akan berjumpa dengan kasih yang sejati dan hidupmu akan merasa puas dan terpenuhilah apa yang menjadi kebutuhan dasar sesuai dengan apa adanya diri kita. Ini saya dititip pesan sebetulnya kalau Pelkat ini bisa menjadi ajang juga pembinaan ya. Kalau ada yang mau merespon, kalau ada yang mau bertanya, bisa saya stop share. Bisa raise your hand. Mungkin 2 penanya kali ya, kalau ada yang mau nanya. Kalau nggak ada yang mau nanya juga bisa japri sama saya. Kalau, aduh saya tuh semuanya kayaknya sama semua. Itu mungkin tadi berarti lagi agak-agak galau atau lapar ya ketika ngisi ya, karena kadang-kadang nggak mungkin 9 itu jumlahnya sama. Paling banter ya yang tipe-tipe mirip tuh 2 apa 3 tipe.
pilih satu, sisanya hidden. Kalau pacaran, kasih tahu sama pacar kamu gitu. Terus kalau saya pacarnya sama tipenya sama saya gimana Bu Pendeta? Ya nggak apa-apa juga sih. Cuma kadang-kadang kita suka memiliki tarik-menarik yang unik gitu ya dengan orang yang mirip-mirip dengan kita. Tapi kadang-kadang nggak semua orang sama persis, walaupun tindakan akhirnya sama ya. Misalnya contoh saya satu ya, saya orangnya well prepared, perfeksionis, kadang-kadang bisa ngeribetin orang lain juga sih. Saya tipe satu, saya kalau mau pergi, waktu saya mau studi S2 waktu di Seoul kemarin, saya well prepare nih, saya beli alat tulis lengkap di Gramedia sebelum saya berangkat, karena saya perfect kan, pengen supaya nanti di Seoul nggak repot. Teman saya tipe 6, sama dengan saya modelnya, sebelum dia studi ke luar negeri, dia belanja juga alat tulis di Gramedia. Tapi alasannya beda. Walaupun tindakan kami sama, alasan kami beda. Kalau saya supaya perfect, supaya nggak ribet nanti di sana. Kalau dia, beda alasannya. Supaya nggak panik. Di tempat yang baru, dia nggak mau jadi orang yang cemas. Gitu. Tapi sama tindakannya. Tapi kemudian walaupun tipenya sama, bukan berarti sama persis. Pendeta Romi, suami saya, sama tipenya dengan saya. Sama-sama tipe 1. Sama-sama perfeksionis ya. Ya kami sama-sama pasangan yang lelah sih gitu ya. Kami adalah orang yang bikin ibadah perkawinan sendiri, saking maunya perfect, walaupun capek sendiri gitu. Tapi sayap saya itu dominan di 9, ya, pendamai. Saya nggak suka berantem-berantem orangnya. Tapi kalau dia yang dominan tipe 2-nya, sayap yang tipe 2-nya, penolong. Dia bisa sangat perfect untuk menolong orang, tapi dia nggak takut untuk berdebat di rapat-rapat. Sesuatu yang saya males gitu ya. Saya males orangnya males rapat. Ya karena saya nggak suka berdebat. Oh dia oke gitu, kita mau berbeda pendapat, ayo gitu ya. Karena dia tipe 9-nya sedikit banget skornya, tapi tipe 2-nya yang tinggi. Ya, dia bisa sangat perfeksionis dalam menolong orang lain. Jadi kurang lebih ya. Cuma kok ya nurun, anak saya Ersya itu perfeksionis juga ternyata. Dia kalau nyusun krayon itu harus mereknya menghadap ke depan semua. Merek krayon harus rapi, menghadap ke depan. Kalau ada yang ambil, dia tahu. Mainan harus rapi sebelum tidur, besok pagi kalau ada yang jatuh, dia komplain. Ada yang, jadi memang kita perlu juga menguasai diri untuk bilang bahwa ya kita tuh nggak boleh terlalu perfeksionis parah banget karena itu bisa menyusahkan orang. Perlu belajar tentang saat saya gagal, saya perlu rendah hati dan mengetahui bahwa walaupun mungkin saya gagal, tapi pasti Tuhan punya rencana yang sempurna dalam hidup saya. Itu ya. Kalau ada 2 yang mau nanya, silahkan. Ini jadinya kalau di Bukit Benua jadi malam ya, maaf ya. Tapi nggak apa-apa. Kita kan persekutuan semangat walaupun agak-agak malam kan. GP kan waktu tidurnya bisa sangat fleksibel ya. Kalau opa oma atau lansia sudah saya aminkan dari tadi. Tapi kalau ada yang mau tanya boleh ya. Baik teman-teman, terima kasih buat Ibu Pendeta Jennifer yang sudah memberikan firman. Dibuka sharing session buat teman-teman yang ingin bertanya, mungkin satu dari Margomulyo, satu lagi dari Bukit Benuas. Mungkin bisa sharing tadi nomor berapa dan apakah memang itu yang teman-teman alami atau ini bukan saya sebenarnya Bu Pendeta. Ini bukan saya sebenarnya. Nah, monggo dikasih waktunya untuk bersama-sama untuk sharing session. Mungkin dari Manggomulyo kita persilakan pertama. Atau mungkin dari Bukit Benuas. Monggo raise hand atau langsung di-unmute aja boleh. Di-unmute aja boleh langsung. Ini kalau kita lagi sama Bu Pendeta Jennifer, kita tuh kayak lagi dipsikologiin gitu. Jadi kita kayak ini sudah berapa kali loh teman-teman dari Bukit Benuas ya, kita tuh udah berapa kali kalau dipimpin sama Bu Pendeta Jennifer, kita tuh kayak kontemplasi diri. Jadi kita kayak oh iya gitu. Kemarin kita berbicara tentang sudut pandang yang menolong dan ditolong, yang diingat dan tidak diingat, siapa, menemukan diri di oasis. Nah, kali ini kita enagram, sesuatu yang baru. Mungkin ada yang ingin raise hand? Niko, sudah ada yang kelihatan kah yang raise hand, Niko? Sebentar ya, tak cek dulu nih. Sebentar. Boleh. Kayaknya Kok belum muka ada Niko? nih. Kok muka Niko yang besar nih? Nah, ini baru adem, Bu. Kalau tadi nggak adem, Bu. Kalau tadi nggak adem. Baik, Kalau mungkin Maca itu dia teman-teman nggak perlu karena dia udah dites kemarin ya. Ada Maca itu Maca kan ya, benar nggak? Maca di mana? maca.
Ya, Maca Dina bener, Bu. Itu Ya, dia. aduh kamu Nah, tambah macam langsing loh, Maca. weh, mantap Nadine. Semoga bukan ini ya, tipu layar. Oh, enggak ya. Bener kok, itu bener. Kalau yang udah Bu tes, Pen kalau masuk siswa teologi itu udah pernah dites. Jadi mereka kan sebenarnya udah nggak boleh tes lagi. Karena bisa beda ya. Harus satu kali aja kok. Dan Bu jangan Pendeta, kemudahan. Ya, dia kalau nggak ada dia lanjut. curiosity nih, Bu Pendeta. Tadi mengenai yang nomor tipe berapa tadi ya? Yang kayaknya dia tuh pengen sukses, energik, itu motivator berarti ya, Tiga, Bu ya? tipe 3. Nomor 3 ya. Nah, PD-nya berlebihan, kadang-kadang nggak jelas, gitu ya, Bu ya? Yang PD-nya tinggi itu loh, Bu. Dia pede sih. Oh, Ah, kalau yang destruktif, PD-nya destruktif, bukan destruktif ya. Yang dominan ya, seperti ah, Ahok lah begitu. PD itu tipe 8. ya. Tapi kalau Oh, enggak. yang tadi suka tampil, suka Nah itu. dipuji, itu tipe 3. Nah itu. Nah, kan kalau misalnya Bu, saya menilai diri saya sendiri itu, saya orangnya suka tampil, Bu. Maksudnya dikasih lahan, ayo monggo gitu. Dikasih ruang sedikit aja, saya bisa meluas-luaskannya untuk saya gitu. Nah, tapi ketika dites, saya bukan itu ternyata, Bu. Tipe apa? Meskipun kalau misalnya kalau di Capmen, saya malah bahasa kasih saya itu word, kata. Jadi kalau orang memuji saya, siap-siap aja saya akan berikan apapun itu sebenarnya, Ya, Bu. Tapi kalau misalnya orang sakiti saya akan lebih menyakiti dia dengan kata-kata. Nah, seperti itu sih kalau bahasa cinta word. Tapi saya di sini tipenya tipe 7, Bu, jadinya. Tipe 7. Yang itu yang 7 ya. Yang dominannya apa? Apa selain 7 apa? 9, Bu, yang hidden. Hiddennya 9. Hiddennya 9. Tapi yang mempengaruhinya 8. Jadi 7, 8, 9. 7, 8. 7 yang 7, 8. dominan, hiddennya 9, yang mempengaruhinya 8. Oh, oke. Tapi itu tipe 7 ya. Nah, sekarang Yap. gini, kalau tipe 7 itu memang, jadi karena kita itu tidak bisa melihat kecenderungan kita dari yang kelihatan saja gitu ya. Tipe 7 itu kan dia dipengaruhi dari hiddennya tadi tipe berapa? 9, Bu. Tipe 9. Berarti kalau saya bisa bilang kamu adalah orang yang ingin menikmati hidup ya, senang diajak jalan-jalan. Bener ya? Kamu tipe orang yang nggak pusing ketika ada orang yang ngeritikin kamu gitu ya. Kamu tipe orang yang oke-oke aja lah gitu ya. Baik-baik aja, fun-fun aja. Dan hiddenmu tipe 9 itu berarti kamu adalah orang yang tidak suka konflik, tidak suka berantem gitu ya. Kamu damai, walaupun tadi ya kadang-kadang suka jadi jengkelnya itu agak-agak belakangan gitu ya. Tapi kamu tipe orang yang seperti itu gitu ya. Tapi ingat kamu juga punya hidden. Kalau kamu bilang saya ingin tampil, mungkin karena bukan hidden, sayap. Kalau kamu bilang saya orangnya sangat luas di depan umum, saya pede, ya betul kan? Kamu pede kan? Yes, Bu. Pasti semua sepakat bahwa dia itu adalah anak yang pede habis gitu ya. Suka jadi host di mana-mana. Itu karena tipe 8-mu. Sayap kan 7 itu kan sayapnya 8 dan 6. Yap. Kamu sangat loyal dengan tugas tanggung jawab. Tipe 6 mempengaruhi. Itu tipe 8 PD-nya keluar. Walaupun kamu tidak PD yang sampai sangat emosional karena kamu sebenarnya bukan tipe 8, tapi kamu tipe 7. Nah, jangan lupakan tadi yang panah ya. Panah itu kok tipe 7 itu adalah panahnya yang keluar dari dia itu adalah tipe 1. Itu berarti dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam hal ini kalau bicara soal kondisi-kondisi tertentu itu, panah yang keluar dari tipe 7 itu akan mempengaruhi ketika kamu lagi drop. Ketika kamu lagi drop, kamu bisa menjadi sangat perfect ya. Kamu mengharapkan segala sesuatu itu berjalan harus dengan baik. Itu ketika kamu lagi drop. Tapi kamu juga bisa menyerap energi positif dari tipe 5. Tipe 5 adalah orang yang ingin tahu, orang yang suka bermain logika. Tapi kemudian pengaruh dari tipe-tipe itu akan sangat bervariasi antara tipe 7 yang satu dengan tipe 7 yang lain, tergantung dari skor-skornya. Jadi dari antara hidden, sayap, sama panah tadi, yang mana yang paling besar jumlahnya itu yang biasanya sangat mempengaruhi kita. Nah, kalau tadi kamu katakan bahwa yang mendominasi itu yang tipe 9, oke. Tipe 9 dia bisa sangat-sangat menjadi mediator yang baik,
punya relasi yang baik dengan banyak orang. Sayapnya paling banyak yang mana, Dios? Dominan hasilnya. Sayapnya nomor 8, Bu. Tipe 8 yang kuat kan? Iya. Nah, itulah yang membuat kamu jadi pede. Itulah yang membuat kamu bisa sangat comfort dengan dirimu, nggak demam panggung gitu ya. Itu tipe 8. Ciri khasnya tipe 8. Kita Ahok. Kan berapi-api ya. Gitu ya. Jadi gitu, Dios. Oke, Bu. Terima kasih banyak. Ya. Nah, dari Bukit Benuas yakin nggak mau dibacain juga atau di... Sebelum Kadia Ya? sebelumnya Iya nih nih kok. ada Silakan. sebelumnya nih ada yang nanya dari Kak Ah. Iren Luis. Itu beliau tuh nanya via chat Oh Zoom. iya. Heeh. Bu Oh iya, Pendeta Bu mau Pendeta. nanya tipe 5 itu apa ya penjelasannya? Oh ya, tadi udah saya jelasin. Tapi saya akan jelasin lagi gitu ya. Karena saya orang yang satu ya, perfeksionis. Kalau ada yang bertanya, saya akan menjawab lagi. Ya, tapi saya harus diingatkan terus tidak boleh mencuri kemuliaan nama Tuhan ya. Karena Tuhan yang sempurna. Tipe 5. Jadi nih, tipe 5, kalau boleh tahu sayapnya apa? Nah, Sayapnya lagi. Hidden-nya kok sayap ya. nah, Hidden-nya mungkin apa? ini Tipe dari 5. Kakak Iren bisa untuk unmute dulu Kakak Iren Ya udah. biar Oke, Iren. silakan Kak Iren. Gimana, Ren? Kamu tipe 5? Enggak, dominannya tipe 9, tapi Oke. hidden-nya tipe 5. Hidden-nya tipe 5. Ya, cuman aku nggak tahu, Bu, sayapnya nomor berapa karena nggak lihat gambarnya tadi. Oke. Tipenya tadi tipe 9. 9. Berarti sayapnya itu, kan Enneagram itu kan melingkar ya, seperti jam. Jadi kalau 9, Iren, berarti sayapnya kamu itu tipe 1, karena dia melingkar ya, setelah 9, 1, dan 8. Oke. Itu sayap. Tapi tadi kan hidden-nya tipe 5. Benar ya? Kalau dari sayap, yang mana yang lebih banyak skornya yang mana? Tipe 8 atau tipe 1? Tipe 8 atau tipe sebentar? Tipe Skornya? 1 ya. Berarti kalau saya bilang kamu adalah orang yang tidak suka konflik, kamu adalah orang yang kadang-kadang suka menunda-nunda sedikit pekerjaan kamu, tapi itu untuk kebaikan sih menurut kamu. Tapi menurut orang lain kadang-kadang enggak. Tapi kamu juga ingin melakukan itu secara baik ya, karena tadi tipe 1-nya kuat, jadi dia sangat perfect juga ya, berusaha untuk, pokoknya saya tetap mau bertanggung jawab, saya mau selesaikan tugas dengan baik, dan kamu juga ketika ada orang yang berkonflik ingin terlibat, ingin menolong. Tapi kemudian ingat ada hidden, dan hidden kamu itu tipe 5. Tipe 5 ini adalah orang yang sangat kuat dengan logika berpikir. Jadi kamu adalah orang yang juga kadang-kadang suka bertanya tentang hal-hal tertentu, orang yang nggak langsung puas ketika diberikan penjelasan, senang membaca ya, senang pengetahuan lah pokoknya. Dan kamu adalah orang yang bisa melihat segala sesuatu itu jauh ke depannya. Kamu punya visi yang baik. Jadi kalau kamu misalnya membangun relasi pacaran lah gitu misalnya, kamu orangnya visioner. Ini kita nggak cuma sekedar HTS mungkin, kita harus punya step-step. Jadi punya perencanaan hidup lah. Sistematis orangnya. Walaupun kadang-kadang kalau ada tipe 9 ya, kelemahannya tipe 9 itu, dia bisa menjadi sangat-sangat boleh dibilang dia memendam segala sesuatu supaya nggak konflik, supaya nggak damai, saya simpan. Dan nanti bisa dalam situasi nggak terkontrol itu dia bisa meledak gitu ya. Dan itu yang sebetulnya mempengaruhi kamu. Jadi 9-nya Iren ini beda dengan 9 yang lain misalnya. Karena apa? Selain sayapnya yang dominan pada tipe 1, kamu juga ternyata punya hidden tipe 5. Dan coba kamu identifikasi. Untuk yang hidden itu, untuk yang sayap dan tipemu, mungkinkah ada juga orang-orang di sekitarmu, bapak, ibu, atau guru yang punya pengaruh yang modelnya agak mirip, karena itu biasanya kadang-kadang mempengaruhi kita juga. Tapi bahwa kamu adalah seorang peacemaker itu tidak terbantahkan, karena motivasinya selalu sama. Kamu ingin supaya semuanya berjalan baik. Kamu ingin supaya semuanya berjalan dengan damai. Motivasi kamu itu ya, peacemaker. Beda dengan motivasinya Dios yang memang tujuannya untuk menikmati hidup. Jadi kalau supaya ada orang berantem, ayo dong mereka bisa menengahi. Tapi Iren menengahi karena memang tidak suka dengan konflik-konflik, ya ingin selalu membawa perdamaian. Tapi kalau Dios ya ingin supaya udahlah, kalau kalian berantem tuh hidup jadi susah gitu ya, nggak bisa dinikmati nanti hidup ini, hidup cuma sekali. Ngapain sih jadi motivasinya bisa berbeda ya. Seperti itu Dios dan Iren.
Tanya lagi dong, Bu. Ya, silakan. Cuman yang tipe 5 sama tipe 9 itu bedanya tipis sih skornya. Beda Oh, 1 tipis skor berarti dia gitu. kuat. Nah, Dia cuman kuat. kalau dari penjelasannya Bu Pendeta, aku prefernya ke 5 malah akunya. Nah, kalau seperti itu gini, ada situasi di mana kadang-kadang hidden-nya lebih kuat dibandingkan tipenya. Kenapa bisa demikian? Yang pertama karena persoalan teknis, mungkin tadi nggak terlalu fokus ketika lagi ngisi, itu persoalan teknis. Atau persoalan yang kedua adalah ada yang mempengaruhi kita. Ada pengaruh dari orang lain, pacar, bapak, ibu, yang bisa meresap atau budaya ya, atau pengaruh dari ilmu yang kita geluti. Nah, itu bisa sangat kuat mengakar sehingga kadangkala kita merasa asing dengan tipe kita sendiri. Dan kita malah lebih dekat dengan tipe hidden. Tapi sebetulnya jauh dalam lubuk hati kita yang terdalam, kita digerakkan oleh motivasi untuk tadi memelihara perdamaian misalnya. Dan tarik-menarik itu terasa kuat sekali memang dalam kehidupan kita. Tapi dari situlah kita sadar bahwa, oh kalau gitu nggak usah dipikir berat, berarti untuk memahami diri saya perlu untuk memahami tipe 9 dan tipe 5. Karena keduanya tarik-menarik dalam diri saya. Gitu ya. Oke, terima kasih Bu Pendeta. Ya. Oke. Baik. Bagaimana rekan-rekan, masih adakah yang raise hand atau kita langsung menyudahi untuk sharing session ini? Oke, baiklah. Kayaknya mereka lebih baik memendam sendiri, Bu. Itu tipe berapa ya? Memendam sendiri sepertinya, Bu. Baik, dalam 5, 4, 3, 2, 1, tidak ada teman-teman yang raise hand, maka dengan berat hati saya menutup sharing session ini. Baik, terima kasih Bu Pendeta atas firman yang telah diberikan untuk kita bersama di malam hari ini. Tentunya semoga bisa menguatkan kita untuk mengerti tipe mana kita, namun bukan untuk mendominasi, melainkan lebih memikirkan apa yang Tuhan harapkan dan apa yang Tuhan inginkan. Baik, rekan-rekan pemuda, untuk merespon firman yang telah diberitakan, maka kita akan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 49, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Baik, untuk malam hari ini kita akan berdoa syafaat dan sudah ada petugas, 2 dari GPIB Margomulyo Yogyakarta dan 2 dari teman-teman GP Bukit Benua Balikpapan, dan nanti akan ditutup oleh Ibu Pendeta, sekalian doa Bapa Kami dan doksologi. Baik, kepada teman-teman petugas doa syafaat, waktu kami silahkan.
Tes, suaraku jelas teman-teman? Jelas. Oh iya, terima kasih. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, dengan penuh rasa sukacita ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh beribadah bersama rekan-rekan GP kami ya Tuhan, dan kali ini kami tidak hanya bersama rekan GP di Balikpapan, tapi kami juga berdoa bersama rekan-rekan GP yang ada di Jogja ya Tuhan. Luar biasa ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh diberkati melalui pendeta yang telah menyampaikannya. Tidak hanya kami juga ya Tuhan, bagaimana kami berbahasa kasih terhadap sesama kami, tetapi sangat penting sekali juga untuk kami berbahasa kasih juga seperti kami juga kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami juga boleh memahami, saling sharing satu sama lain melalui ini ya Tuhan, tentang pribadi kami, tentang tipe-tipe hidup kami, biarlah itu mengingatkan kami bahwa penting juga kami mengetahui tipe-tipe kami, dan kami juga boleh lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa dalam surga, pada saat yang bersamaan juga kami berdoa buat bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kami berdoa buat presiden, para wakil presiden, para gubernur, dan para wali kota, menteri kesehatan, menteri sosial, TNI, Polri, yang bergerak di garis terdepan ya Tuhan. Biarlah mereka menjalankan keputusan-keputusan mereka dengan bersinergi, dengan keseimbangan, sehingga mampu menunjang juga perekonomian di bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat para dokter, para bruder, apapun posisinya di dalam kesehatan, Tuhan berkati ya Tuhan, yang merawat pasien ODP maupun yang PDP, ataupun OTG, Tuhan berkati, kiranya mereka boleh lebih banyak yang tersembuhkan ya Tuhan. Kami berdoa juga buat yang meninggal ataupun yang terkapar, semakin berkurang juga ya Tuhan. Walaupun hari-hari ini ya Tuhan, kami belum melihat penurunan statistik dari yang terkena, namun kami percaya ya Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, dan bukan kehendak kami yang jadi ya Tuhan, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Ya Bapa dalam surga, inilah doa kami. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur atas setiap kasih setia-Mu yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para relawan yang bersedia untuk menghadapi COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja dan setiap jemaat yang turut membantu pemerintah dalam menghadapi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami melakukan kebaikan dan melakukan tindakan kasih dalam hidup kami, Engkau pun hadir di dalamnya. Kami pun percaya bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang mampu menyembuhkan setiap orang yang terkena COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap PHMJ dan tim Satgas dalam gereja-Mu. Engkau berkati mereka Tuhan dalam setiap program yang dilakukan dalam situasi pandemi saat ini. Engkau berkati Bapa agar kiranya kami pun bisa menjadi saluran-saluran kasih-Mu, saluran berkat bagi setiap orang. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap dari kami, anak-anak-Mu yang turut juga membantu dalam mengatasi masa-masa pandemi ini. Biarlah Tuhan, dalam situasi yang penuh dengan tanda tanya ini, kami terus melakukan kasih dalam hidup kami kepada sesama kami. Biarlah Tuhan juga kami mampu melakukan setiap protokol-protokol yang telah diberikan oleh pemerintah, bahkan juga gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu, Yesus Kristus, yang adalah sumber pengharapan kami dan sumber kehidupan. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini kami berdoa, berkumpul bersama rekan-rekan kami yang ada di Yogyakarta dan ada di Balikpapan. Meskipun kami untuk saat ini masih menggunakan sistem daring ya Tuhan, bukan berarti ini untuk penghalang kami untuk tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Apapun yang terjadi, kami akan selalu bisa dan kami akan selalu bertemu meskipun dalam jarak kejauhan, bukan berarti untuk bisa memberhentikan kami semua, Tuhan.
apapun yang jadi itu, Tuhan selalu memberikan kehendak yang baik untuk kami semua. Dan kami selalu percaya Tuhan selalu senantiasa berada di posisi kami. Tuhan selalu senantiasa selalu berada di kami untuk menopang kami, untuk selalu memberikan kami yang terbaik meskipun untuk pandemi COVID-19 ini menghalangi kami, ya Tuhan. Kami rindu akan berkumpul bersama dengan teman-teman, kami rindu akan berkumpul dengan keluarga, namun semua itu bukan berarti untuk berhenti sampai sini saja. Kami akan menanti di mana hari itu semua akan berlalu, dan kami akan melakukan semua aktivitas kami seperti biasa. Namun Tuhan, kami selalu berdoa untuk yang terbaik yang kedepannya seperti apa yang terjadi. Meskipun kami tahan dalam jarak yang sangat jauh, hanya melakukan via daring, via Zoom, kami selalu percaya ini semua bukan berhenti dari sini saja, Tuhan. Dan Tuhan, untuk kami juga berdoa untuk orang-orang yang belum bisa bergabung, apapun yang terjadi itu, masalah ekonomi mereka, masalah apapun yang mereka belum miliki atau masalah lain-lain yang mereka hadapi, kami juga berdoa agar supaya mereka selalu sehat, senantiasa menguatkan diri iman mereka, percayakan Tuhan selalu ada di mereka. Kami percaya Tuhan selalu ada, dan kami senantiasa bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan inilah doa kami. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau masih menjaga dan melindungi kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, di malam hari ini kami mau berdoa Tuhan Yesus bagi anggota GP yang dalam masa pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau memberkati kami semua. Biarlah meskipun kami dalam masa-masa pandemi ini, biarlah kami tetap semangat dengan pendidikan kami, Tuhan. Biar kuliah online yang kami lakukan, Tuhan Yesus, Tuhan mau tetap memberkati kami, tetap memberikan kami semangat, Tuhan, sehingga kami dapat menyelesaikan studi kami, Tuhan Yesus, tepat pada waktunya. Kami juga berdoa bagi anggota GP yang dalam masa-masa bimbingan, Tuhan, bimbingan skripsi secara online. Tuhan mau memberikan setiap kemudahan, memberikan terobosan Tuhan, sehingga skripsi yang teman-teman GP sedang usahakan Tuhan bisa mengalami percepatan dan mereka bisa menyelesaikan skripsi mereka tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan bagi anggota GP yang masih bekerja Tuhan di masa-masa pandemi ini Tuhan Yesus. Tuhan berkatilah anggota GP yang bekerja di masa pandemi ini agar tetap mentaati protokol yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Tuhan, sehingga meskipun mereka bekerja Tuhan, mereka akan tetap terlindungi Tuhan dari virus ini Tuhan Yesus. Bapak, kami juga mau berdoa bagi anggota GP yang di waktu lalu terkena PHK Tuhan akibat pandemi ini Tuhan. Kami percaya Bapa di surga bahwa Engkau adalah sumber berkat, sumber pekerjaan bagi kami Tuhan. Biarlah kami diberikan iman dan percaya sungguh bahwa setiap apa yang kami usahakan Tuhan, dari kami mengapply pekerjaan yang baru Tuhan Yesus, mencari pekerjaan yang baru Tuhan, biar kami mau percaya Tuhan akan memberikan pekerjaan yang baik, yang bahkan yang lebih baik Tuhan bagi kami Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat orang tua kami, semua orang tua kami Tuhan yang ada di mana saja Tuhan, yang ada bersama dengan kami, maupun yang berada di kampung halaman Tuhan. Biar Engkau mau menjaga, Engkau mau melindungi orang tua kami Tuhan. Berilah mereka kesehatan yang baik ya Tuhan Yesus. Dan ajarlah kami semua Tuhan untuk selalu mengucap syukur Bapa, baik kami susah maupun kami senang Tuhan. Ajarlah kami semua supaya kami mau belajar bersyukur. Tuhan, jika ada saudara atau anggota keluarga kami yang sakit, Bapa, kami percaya Engkaulah dokter yang dapat menyembuhkan. Engkau Tuhan yang punya kuasa untuk menyembuhkan setiap penyakit Tuhan Yesus, bahkan penyakit yang mematikan sekalipun Tuhan. Jika Tuhan berkehendak untuk menyembuhkan, kami percaya Tuhan, mereka bisa disembuhkan Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya.
Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan berdoa bersama ini. Kiranya Engkau yang akan sempurnakan segala doa-doa kami. Pakailah kami agar sebagai pemuda-pemuda dan dalam kebersamaan seluruh jemaat di GPIB kami terus bergerak memuliakan nama Tuhan. Dan kami mau alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, teman-teman rekan pemuda, untuk saat ini kita akan mengumpulkan persembahan dan seperti yang diinformasikan untuk teman-teman dari GP Bukit Benuas Balikpapan akan mengumpulkan persembahannya pada saat ibadah keluarga dan teman-teman dari GPIB Margomulyo Yogyakarta bisa mengumpulkan persembahan dengan scan barcode yang akan ditampilkan. Baik, kita akan mengangkat pujian dari Gita Bakti nomor 82, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita agungkan kuasa Tuhan, menyanyikan nada syukur kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Baik, selanjutnya doa persembahan yang akan dipimpin oleh rekan kita dari Bukit Benuas Balikpapan. Kepada Kak Jacqueline, kami persilahkan. Baik rekan-rekan, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu yang kami terima hingga saat ini. Sebagai bukti ungkapan syukur kami, pada saat ini kami telah ataupun akan memberikan persembahan. Terima serta kuduskanlah persembahan ini, agar dapat menjadi berkat dimanapun persembahan ini dipergunakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan Warta Gerakan Pemuda yang akan disampaikan oleh rekan-rekan yang pertama dari GP Bukit Benuas Balikpapan dan nanti akan diteruskan dari teman-teman GPIB Margomulyo Yogyakarta. Kepada teman-teman atau perwakilan dari GPIB Bukit Benuas Balikpapan, silakan. Shalom, selamat sore teman-teman. Selamat malam. Selamat sore, selamat malam. Selamat malam. Maaf di sini terang jadi mikirnya masih sore.
Grogi. Atas nama pengurus Gerakan Pemuda GPIB Bukit Benuas Balikpapan, mengucapkan terima kasih yang pertama kepada pemberita firman, Ibu Pendeta Jennifer Pelupesi Wowor, yang sudah melayani hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai kehidupan ibu dan keluarga. Yang kedua, diucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Gerakan Pemuda dari GPIB Margomulyo, Yogyakarta, untuk ajakan beribadah bersama pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa berperkara dalam kehidupan rekan-rekan sekalian. Dan yang ketiga, diucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Gerakan Pemuda dari GPIB Bukit Benuas Balikpapan yang turut hadir serta ambil bagian sebagai petugas dalam ibadah bersama ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan dan pelayanan rekan-rekan sekalian. Info untuk rekan-rekan GP Bukit Benuas Balikpapan, besok hari Sabtu, tanggal 4 Juli, jam 5 sore, seperti biasa ada IRGP di Zoom. Pemberita firman dari pengurus, yaitu Saudari Gisela Piri. Info lebih lanjut akan di-share di grup. Demikian Warta Pelkat, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dari teman-teman dari GPIB Margomulyo, Jakarta, disilahkan. Terima kasih Kak Dios. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Kami dari Gerakan Pemuda GPIB Margamulya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Jennifer Wowor yang sudah bersedia menjadi pelayan firman pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibu sekeluarga. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman GPIB Bukit Benuas karena sudah bersedia untuk ikut bersama ibadah bareng-bareng dalam hari ini di Temu Sapa GPIB. Yang selanjutnya kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman petugas yang sudah bersedia ditunjuk secara dadakan untuk ibadah malam ini. Terima kasih untuk pelayanannya. Selanjutnya, untuk SBP bentuk fisik sudah ada di teman-teman PGP. Buat teman-teman yang ingin mengambil, silakan menghubungi Saudara Kevin Ritonga. Selanjutnya, untuk ibadah GP minggu depan, kita akan collab dengan GP Menara Kasih Bekasi dan GP Maranatha Sanga-Sanga. Selanjutnya, untuk ibadah minggu masih seperti biasa via daring di kanal YouTube GPIB Margamulya Yogyakarta jam 9 ya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih buat teman-teman dari GPIB Margomulyo Yogyakarta. Dan kita akan sampai di nyanyian penutup kita untuk malam hari ini dari Gita Bakti nomor 120, Kristus Memanggil Diriku. Nanti dilanjutkan doa penutup dan berkat oleh Ibu Pendeta Jennifer Pelupesi Wowor dan dilanjutkan dengan nyanyi Amin dan Saat Teduh. Kami persilakan untuk Ibu Pendeta. Kristus memanggil diriku, juga mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan bersertamu selamanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan bersertamu selamanya. Marilah kita mengakhiri ibadah pada saat ini, kita berdoa. Terima kasih untuk cinta Tuhan yang mengalir tanpa batas bagi kami. Ajar kami untuk meraih cinta kasih Tuhan dan menjadi berkat
bagi kehidupan kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Menyempurnakan sukacita kami buka hati untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan melalui persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan selalu menyertai dan memberkati Pelkat GP, GPIB Jemaat Bukit Benuas Balikpapan, dan GPIB Jemaat Margomulyo Yogyakarta, serta seluruh anak-anak muda di berbagai tempat, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik, teman-teman dan Ibu Pendeta, selamat hari Jumat, salam biru Ben Hur, dan seperti instruksi di awal, kita tetap di-mute dulu karena kita akan melaksanakan foto sesi bersama. Silakan Niko atau Kevin. Cek, ya. Ya, Niko. Teman-teman dipersilakan untuk membuka videonya karena kita akan foto bersama. Ya, karena ini masih belum buka semua. Dan perlu teman-teman ketahui, seperti biasa, perlu waktu 10 detik untuk mempersiapkan gaya terbaik teman-teman. Setelah hitungan ketiga, teman-teman silakan 10 detik. Oke, siap teman-teman? DP silakan. 1, 2, 3, 10 detik. Sorry. Oke, sekali lagi. Siap? 1, 2, 3, 10 detik. Oke, 10 detik, 10 detik. Ya, oke, terima kasih. Baik, terima kasih Niko. Dan kami dari Gerakan Pemuda dari Jemaat Bukit Benuas Balikpapan dan juga Jemaat Margomulyo Yogyakarta sekali lagi berterima kasih kepada Ibu Pendeta Jennifer Pelupesi Wawor yang sudah membagi firman Tuhan kepada kami semua generasi muda dari GPIB, dan tentunya bisa kita laksanakan dalam kehidupan kepemudaan kita sehari-hari. Terima kasih Bu Pendeta. Amin, sama-sama, Tuhan berkati ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Pendeta. Ya.